Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadif Akmal dengan NIM E1101201039. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, teori komunikasi behaviorisme. Teori ini dikembangkan oleh John B. Watson yang cukup terkenal di kalangan akademisi. Teori yang dicetuskan John B. Watson ini mencakup semua perilaku termasuk respon atau tindakan balasan terhadap suatu stimulus atau rangsangan. Artinya bahwa ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika seseorang menerima stimulus, maka dapat diprediksi bentuk respon dari orang tersebut. Yang kedua, teori informatif. Teori ini menitikberatkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam teori informatif, jika sinyal media yang dipakai baik, maka komunikasi berjalan dengan efektif. Namun sebaliknya, jika sinyal media yang digunakan tidak baik, maka komunikasi tidak berjalan dengan lancar. Yang ketiga, teori komunikasi humanisme. Teori ini dikemukakan oleh McNeil yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. McNeil dalam teorinya lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama peserta didik dengan harapan peserta didik dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat. Yang keempat, teori agenda setting. Teori ini mendeskripsikan bahwa jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan mempengaruhi publik atau masyarakat dan menganggap peristiwa tersebut suatu hal yang penting. Jadi apa yang dianggap penting oleh media, maka hal tersebut juga penting bagi masyarakat. Berarti dalam hal ini media memiliki efek yang sangat kuat. Yang kelima, teori use and gratification. Teori ini dikemukakan oleh Bloomers and Katz. Teori ini berpendapat bahwa penggunaan media berperan aktif dalam memilih media yang ingin digunakan, sehingga bisa dikatakan sebagai pihak utama dalam proses komunikasi. Pengguna memiliki pilihan dalam menentukan media untuk memuaskan kebutuhannya. Yang keenam, teori nativisme. Teori ini dikembangkan oleh Chomsky and Hadley. Dalam teori nativisme, teori ini berpandangan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi bahasa verbal. Selain itu, bahasa adalah sesuatu yang kompleks. Ini menjadikan manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk lain. Yang ketujuh, teori konstruktivisme. Teori ini dikemukakan oleh Piaget dan Vygotsky. Teori ini beranggapan bahwa manusia selalu memiliki perspektif sendiri terhadap kenyataan. Manusia senantiasa mengadakan beragam cara untuk mengetahui dan menggambarkan sesuatu untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Teori ini juga mendefinisikan sebagai pembelajaran generatif, pembelajaran yang merupakan bentuk tindakan untuk menciptakan suatu makna dari yang dipelajari. Yang kedelapan adalah teori kognitivisme. Teori ini dikemukakan oleh Piaget. Teori ini mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses. Menurut teori ini, manusia belajar disebabkan oleh kemampuan menafsirkan peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam lingkungan. Proses belajar bahasa terjadi menurut pola tahapan perkembangan tertentu sesuai dengan umur.
Tahapan tersebut meliputi yang pertama asimilasi. Asimilasi itu proses penyesuaian pengetahuan baru dengan struktur kognitif. Yang kedua akomodasi. Akomodasi proses penyesuaian struktur kognitif dengan pengetahuan baru. Yang ketiga diskuilibrasi. Diskuilibrasi itu proses penerimaan pengetahuan baru yang tidak sama dengan yang telah diketahuinya. Yang keempat, ekuilibrasi. Ekuilibrasi yaitu proses penyeimbang mental setelah terjadi asimilasi. Yang kesembilan, teori sibernetik. Teori ini dikemukakan oleh Norbert Wiener. Sibernetik adalah teori sistem pengontrolan yang didasarkan pada komunikasi atau penyampaian informasi antara sistem dan lingkungan dan antar sistem. Pengontrolan sistem berfungsi dalam memperhatikan lingkungan. Penerapan teori ini biasanya diperuntukkan kepada siswa dengan tujuan mencapai hasil yang efektif. Yang ke-10, teori inokulasi. Teori ini dikemukakan oleh McGuire. Teori ini mengadaptasi analogi dari peristiwa medis. Dalam teori ini mengibaratkan orang-orang yang terserang penyakit, maka dia harus disuntik vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Demikian pula dengan orang yang tidak memiliki informasi mengenai suatu hal, maka ia akan lebih mudah untuk dipersuasi atau dibujuk. Yang ke-11, teori ketergantungan. Teori ini berfokus pada kondisi struktural yang ada di sosial masyarakat. Jadi dalam teori ini memiliki kecenderungan mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori ini dapat disematkan pada komunitas modern, di mana pada masyarakat modern media massa adalah hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pada beberapa proses. Di antaranya seperti proses memelihara, perubahan, serta konflik yang terjadi dalam tataran masyarakat dan permasalahan pribadi dalam aktivitas sosial. Teori ini dikemukakan oleh Sandra Bell Rockich dan Melvin DeVleur. Yang ke-12, teori Spiral of Silence. Teori ini dikemukakan oleh Elizabeth Noel and Newman. Teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu opini atau pendapat umum dalam masyarakat. Spiral of Silence menjelaskan bahwa terbentuknya opini atau pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar individu, persepsi masing-masing individu, serta hubungan dengan pendapat orang lain dalam suatu masyarakat. Yang ke-13 adalah teori kultivasi. Teori ini dikemukakan oleh George Gardner. Teori kultivasi menjelaskan mengenai efek dari komunikasi massa. Teori ini berpandangan bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tatanan sosial budaya dalam ruang lingkup masyarakat daripada personal individu. Ke-14, teori belajar sosial. Teori ini dicetuskan oleh Bandura. Ia menjelaskan bahwa perilaku manusia dalam konteks interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang berkesinambungan. Interaksi terlaksana antara perilaku, kognitif, dan pengaruh dari lingkungan. Pengalaman yang didapat dari observasi terhadap suatu informasi atau pesan yang tersampaikan menjadi suatu hal yang penting dalam teori belajar sosial ini. Yang ke-15, teori norma budaya. Teori ini terbentuk daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya pada suatu masyarakat. Informasi dari media massa dapat mengubah norma yang telah ada lama di dalam masyarakat. Di sisi lain, teori ini dapat memperkuat norma yang telah ada dalam masyarakat. Terlebih lagi, dengan teori ini mampu menciptakan norma baru dalam masyarakat. Yang ke-16, teori birokrasi. Teori ini dikemukakan oleh Max Weber. Teori birokrasi dapat digunakan dalam komunikasi organisasi.
Max Weber dalam teori ini mengungkapkan bahwa model birokrasi seringkali dimanfaatkan untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Menurutnya, ada 8 karakteristik struktural terkait birokrasi organisasi. Yang pertama, hierarki organisasi yang terstruktur. Yang kedua, terdapat aturan dan prosedur sesuai standar. Yang ketiga, memiliki kemampuan multitasking. Yang keempat, kemampuan anggota yang mumpuni. Yang kelima, mampu meminimalisir pekerjaan yang sulit. Yang keenam, uraian tugas yang terstruktur dan teratur. Yang ketujuh, profesionalitas yang tinggi. Dan yang kedelapan, rasionalitas untuk mencapai keberhasilan. Yang ke-17, teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini merupakan salah satu dari teori efek komunikasi massa. Teori ini menganggap bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang jika kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Publik atau massa dinilai sangat tergantung pada media untuk mencapai suatu tujuan. Ini adalah pendekatan konsisten dengan gagasan dasar dari model penggunaan. Littlejohn beranggapan bahwa ketergantungan seseorang dinilai dari jumlah dan sentralitas tentang fungsi informasi yang disajikan, serta kestabilitasan sosial. Jadi semakin penting media terhadap individu, maka semakin tinggi pula nilai dari media tersebut. Yang ke-18, teori pengharapan nilai. Teori pengharapan nilai merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Teori ini bertujuan untuk memenuhi pengaruh penggunaan media terhadap massa dinilai dari kepentingan penggunaannya. Perilaku seseorang terhadap segmen-segmen media dapat ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Teori ini adalah turunan dari teori use and gratification. Yang ke-19, teori analisis transaksional. Teori ini dikemukakan oleh Eric Berne. Teori ini merupakan pendekatan dari psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Transaksional yang dimaksudkan adalah sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini dimanfaatkan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang disampaikan dalam suatu komunikasi. Yang ke-20, teori sikap atau standpoint. Teori ini menjelaskan salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap atau sudut pandang wanita. Standpoint adalah sebuah tempat untuk memandang dunia sekitar. Dunia tersebut menjadi fokus perhatian dibandingkan objek atau fitur lainnya. Makna lainnya adalah tidak jauh berada dari perspektif. Menurut Harding, fokus bahasa dari standpoint tersebut adalah wanita yang cenderung termarginalisasi. Hal tersebut menyebabkan teori ini merupakan dari teori feminisme. Yang ke-21, teori struktural fungsional. Teori ini adalah bangunan paling dasar dari ilmu sosial. Teori struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling bergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Tujuannya adalah mencapai keteraturan sosial. Yang ke-22, teori difusi inovasi. Teori ini dikemukakan oleh Rogers. Dalam teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Rogers juga menjelaskan bahwa difusi adalah bentuk untuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan yang berisi gagasan atau barus. Teori ini umumnya dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Yang ke-23, teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian informasi yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian untuk mencapai tujuan organisasi
secara efektif dan efisien. Penerapan teori ini berfungsi sebagai bentuk menjaga stabilitas informasi agar tercipta penyesuaian sikap yang memadai antar bagian dalam sebuah organisasi. Ke-24, teori komunikasi dua tahap. Teori ini membahas mengenai dampak media massa dan pertama kali diterapkan pada kampanye pemilihan umum 1940. Studi yang dilakukan memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dan menghasilkan efek ke media massa. Yang terakhir, teori systematic behavior. Teori ini dikemukakan oleh Clark C. Hall. Teori ini memiliki kesamaan prinsip dengan para behaviors, yaitu berdasarkan adanya stimulus, respon, dan motivasi. Dalam teori ini, menjelaskan bahwa suatu kebutuhan atau kondisi terdesak oleh motif, tujuan, maksud tertentu harus dimiliki pada seseorang yang sedang belajar. Kebutuhan tersebut harus ada sebelum suatu respon yang diperkuat oleh dasar pengurangan kebutuhan. Kemudian, untuk mencapai efisiensi belajar, tergantung pada besarnya tingkat pengurangan serta kepuasan motif. Kemudian, menyebabkan timbulnya usaha belajar dari keberadaan respon tersebut. Di sini, baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Yandif Akmal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.